Terkait dengan pedang Rasulullah ini, para ulama menyebutkan bahwasanya jumlah pedang yang dimiliki oleh Nabi itu ada sekitar 9 pedang. Jadi Rasulullah punya 9 pedang. Ibnul Qayyim mengatakan boleh jadi pedang 9 pedang itu dimiliki oleh Rasulullah dalam waktu yang sama. Dalam satu waktu beliau punya koleksi pedang 9 buah. Dengan bentuknya yang bermacam-macam, panjangnya yang bermacam-macam. Beratnya juga beda-beda, macam-macam. Dan boleh jadi, kata Ibnul Qayyim, pedang tersebut dimiliki bukan pada waktu yang bersamaan. Beliau punya pedang, kemudian pedangnya dihadiahkan kepada Ali bin Abi Thalib umpamanya. Kemudian ada sahabat menghadiahkan beliau pedang. Sehingga kalau ditotal pedang Rasulullah yang pernah beliau punya selama hidupnya itu ada 9 buah. Itu menurut beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Tapi riwayat tentang pedang-pedang Rasulullah ini pun tidak semuanya sahih. Hadis yang sahih tentang pedang Rasulullah itu pedang yang bernama Zulfiqar atau Zulfaqar. Boleh baca Fiqar, boleh baca Faqar. Sehingga Zulfiqar ini jadi nama orang sekarang. Dulu nama pedang, jadi nama orang, Zulfiqar. Seorang ulama bernama Abdul Basit Sabat As-Siraj Al-Bulkini, dia menyebutkan nama-nama pedang Nabi dalam bait-bait syairnya. Dia katakan, lihadina minal asyafi tis'un. Orang yang memberi petunjuk kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki 9 pedang. Jadi Nabi kita itu Al-Hadi, dia orang yang memberi petunjuk. Dia menyampaikan petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena petunjuk itu ada 2 macam. Pertama namanya hidayah dalalah, dan yang kedua namanya hidayah taufik. Yang diberikan Rasulullah kepada kita itu hidayah dalalah. Jadi Rasulullah pemberi petunjuk, itu artinya petunjuk yang mana? Petunjuk yang bersifat dalalah. Rasulullah mengajak kita untuk berbuat baik. Rasulullah melarang yang haram, yang tidak boleh, memerintahkan yang diwajibkan oleh Allah. Mengajak kepada kebenaran, keadilan, kebaikan. Itu semuanya hidayah. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Nabi itu hidayah. Itu namanya hidayah dalalah, ajakan, seruan. Sedangkan hidayah taufik itu bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa memberi hidayah yang berarti taufik, hidayah taufik. Hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi ayat itu bicara tentang hidayah taufik. Jadi tidak masalah kita menyebut Nabi kita itu Al-Hadi, seorang yang pemberi hidayah. Maksudnya hidayah dalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 pedang, ya, kata beliau ya. Nah, ini diambil dari riwayat-riwayat. Dengan tidak melihat apakah riwayat itu sahih atau tidak sahih. Yang penting dikoleksi dulu, dikumpulkan dulu nama-nama pedang itu. Pertama pedang Rasul namanya Rasub. Rasub namanya. Nama pedang. Rasub itu dia walaupun sebuah nama tapi punya makna. Ada wajhut tasmiyahnya. Kenapa pedang itu disebut Rasub? Karena dalam bahasa Arab, Rasub itu saifun yaghibu fil madrub. Pedang yang apabila dibacokkan, ya, ditebas ke tubuh seseorang, pedang itu masuk ke dalam tubuh sehingga tidak nampak lagi pedangnya. Jadi terlalu dalam masuknya itu. Jadi pedang yang apabila ditebas itu masuk ke dalam daging sehingga pedangnya tidak terlihat lagi dari dalam daging itu. Maka pedang Rasulullah disebut Rasub.
Ini saking tajamnya itu. Jadi enggak mental pedangnya. Kalau pedang kita mungkin mental ya, kurang tajam. Ini kalau pedang Rasul masukkan, ditebas itu masuk ke dalam daging, tidak nampak lagi pedangnya. Itu makna rasuk. Yang kedua, wal mikhzamu. Ya. Jadi ada yang menyebut dalam riwayat itu pedang Rasulullah namanya yang kedua adalah al-mikhzam. Mikhzam itu artinya as-saifu al-qati'u bisur'ah. Pedang yang bisa memotong dan memutuskan sesuatu dalam waktu cepat. Jadi kalau ditebas enggak berkali-kali ditebas. Sekali tebas putus. Bisur'ah, segera. Itu namanya mikhzam. Konon ada riwayat mengatakan pedang itu diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian diwarisi oleh anak-anaknya. Dihadiahkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, pedang Rasulullah namanya Zulfiqar. Atau boleh dibaca Zulfaqar. Kenapa disebut Zulfaqar? Apa wajhut tasmiyahnya? Faqar itu jamak dari faqarah. Salah satu makna faqarah adalah lubang-lubang kecil yang indah. Jadi di pedang Zulfaqar itu ada lubang-lubang kecil yang menghiasinya di bagian atasnya itu. Maka disebut Zulfaqar. Yang beliau dapatkan dalam perang, yaitu perang Badar. Salah satu harta rampasan perang, ghanimah itu adalah pedang itu tadi didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat menyukai pedang ini. Dan terakhir pedang ini dihadiahkan untuk menantunya, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zulfaqar atau Zulfiqar. Jadi kata para ulama hadis, dari semua hadis-hadis tentang pedang Rasulullah ini yang sahih. Kalau tadi yang rasub, mikhzam ini riwayatnya ya tidak begitu kuat. Kemudian ada lagi menyebut pedang Rasulullah namanya qadib. Qadibun. Qadib ini artinya as-saiful qata', pedang yang banyak memotong dan memutuskan sesuatu. Qata' itu adalah sirah mubalaghah. Kalau qati' dia memutuskan sekali saja, tapi kalau qata' itu berkali-kali. Apa saja yang diberikan putus dengan pedang itu. Itu makna qata'. Jadi dalam bahasa Arab pedang saja nama bisa banyak. Itu kayanya bahasa Arab. Bukan saja saifun pedang, tapi qadib pun pedang. Al-battar juga pedang. Banyak makna-makna dari kalimat yang berarti pedang itu dalam bahasa Arab. Kemudian yang keberapa sudah? Yang kelima ya. Yang keempat tadi qadib ya. As-saiful qata', pedang yang sangat tajam yang bisa memutuskan apa saja. Ini disebutkan bahwa pedang qadib ini dia agak tipis. Kecil apanya itu. Kemudian pedang ini pedang yang digunakan untuk jaga-jaga diri, terutama dibawa dalam perjalanan, dalam safar, bukan untuk perang. Kalau perang nggak bisa pedang ini, tapi dibawa untuk jaga-jaga gitu ya, dalam perjalanan. Kemudian yang kelima, hadfun. Ada yang menyebut nama pedang Rasulullah hadfun. Hadfun itu artinya al-halak, binasa. Jadi kenapa pedang ini diberi nama binasa? Nah, kalau kena tebas ini pasti binasa, mati ya. Disebut hadfun. Hadfun itu bermakna al-halak. Ini pedang dalam satu riwayat dikatakan didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang melawan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini salah satu sekte Yahudi yang ada di Madinah. Jadi direbut dari Bani Qainuqa. Salah satu harta yang dirampas adalah pedang ini, hadfun. Dan ini adalah pedang Rasulullah yang paling berat, bobotnya paling berat. Kemudian al-battar. Al-battar itu kalau dalam bahasa Arab artinya as-saifus sarim al-had katsirul qata'.
Pedang yang sangat mengerikan dan sangat tajam yang bisa memutuskan apa saja. Al-Battar. Jadi Rasulullah soal pedang pun beliau sangat perhatian. Bukan sembarang pedang. Jadi Nabi yang beliau punya itu bukan sembarangan. Kalau Nabi punya onta, ontanya itu onta paling cepat jalannya. Kalau punya pedang, pedang yang tajam. Jadi kalau kita punya pedang di rumah, hiasahlah pedang itu. Jangan tumpul begitu saja. Diperhatikan itu. Kalau ada rencong-rencongnya diasah, ya, tajam-tajam. Ya, Rasulullah pedangnya itu hatfun, battar, qadib. Semuanya menunjukkan pedang yang bukan pedang biasa. Pedang yang siap untuk jihad. Ya. Kemudian adbun. Nama berikutnya dari pedang Rasulullah adalah adbun. Adbun ini, kata adbun itu artinya sangat tajam. Haddun. Ini juga diperoleh oleh Nabi dari Bani Qainuqa. Orang Yahudi yang diusir dari Madinah. Konon dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah. Disebutkan bahwa dalam pedang itu ada nama-nama Nabi. Maka disebut Saiful Anbiya, pedang para Nabi. Di pedang itu terlukis nama para Nabi. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria dalam pedang itu, di pedang tersebut. Karena punya orang Yahudi. Karena Yahudi kan mereka menghormati Nabi-Nabi tersebut. Nabi-Nabi Bani Israel itu. Maka dibuat namanya di situ. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan gambarnya, gambar Nabi Daud ketika berperang melawan Jalut. Nabi Daud ketika membunuh Jalut, ada gambarnya dibuat situ, dilukis. Nah, tapi riwayat ini bertentangan. Tidak mungkin Rasulullah itu mengoleksi pedang yang di situ ada gambar-gambar. Itu terbantahkan dengan hadis-hadis sahih. Tapi kalau sekedar nama boleh jadi nama-nama Nabi di pedang itu. Ini pedang yang diambil dari orang Bani Qainuqa Yahudi. Kemudian pedang berikutnya adalah qal'i. Qal'i ini nisbah kepada qal'ah, satu tempat. Dan qal'i itu sendiri punya arti. Arti qal'i asyadidul bayad, yang sangat putih. Ya, boleh jadi sifat pedangnya itu sangat putih dan berasal dari negeri yang bernama qal'ah. Ini juga pedang yang diperoleh oleh Nabi SAW dari Bani Qainuqa. Sedangkan adbun tadi, saya silap tadi, yang nomor 7, adbun itu pedang yang dihadiahkan oleh Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi, dia hadiahkan kepada Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ini hadiah dari sahabat. Kemudian pedang itulah yang diberikan kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah pegang pedang Rasulullah itu dan dia berjalan dengan tegapnya untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrikin. Itu pedang yang dipegang oleh Abu Dujanah, namanya adbun. Hadiah Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi SAW. Kemudian qal'i tadi sudah kita jelaskan, yang diperoleh oleh Nabi dari Bani Qainuqa. Kemudian yang ke-9 adalah ma'surul fijar. Ma'surul fijar ini kenapa disebut ma'surul fijar? Karena ma'sur ini artinya sesuatu yang diwariskan. Ini konon dalam riwayat dikatakan ini warisan Rasulullah, warisan pedang yang diwariskan oleh Nabi dari ayahnya, pedang milik Abdullah bin Abdul Muttalib. Ma'surul fijar warisan dari perang Fijar. Pernah dulu terjadi perang Fijar. Dan Rasulullah SAW ikut dalam perang Fijar itu, perang yang terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Perang antara orang Quraisy dengan sekutunya melawan Hawazin dan sekutunya. Terjadi waktu Nabi masih remaja, masih muda-muda, sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa nama pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW yang jumlahnya lebih kurang 9 buah.